Selamat pagi yang indah dan bahagia. Pada pagi hari ini kita telah bangun dari tidur dalam keadaan sehat dan segar. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak atas pagi yang indah dan bahagia ini. Kami telah bangun dari tidur kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berfirmanlah Engkau, karena anak-anak-Mu semua siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini, tanggal 20 Maret 2023, firman Tuhan bagi kita untuk direnungkan yaitu tertulis dalam Mazmur 130 ayat 7 yang berbunyi, "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah melihat jurang? Sekalipun kita belum pernah masuk atau berada di dalam sebuah jurang, namun kita dapat mengetahui bahwa jurang itu adalah suatu tempat yang tidak mengenakkan. Dalam jurang kurang terdapat cahaya, bahkan mungkin gelap. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa diperbuat di sana. Jurang bisa begitu amat dalam, sehingga orang yang berada di dalamnya tidak mampu keluar dengan usahanya sendiri, sebab tidak ada peralatan yang tersedia untuk bisa dipakai, seperti tali, kayu, atau bambu yang cukup panjang untuk digunakan menuju puncak daratan. Dalam keadaan seperti itu, maka sangat dibutuhkan seseorang atau orang lain untuk memberikan pertolongan. Saudara, jurang menggambarkan suasana kehidupan yang sedang kita alami. Suatu keadaan yang kurang nyaman, berada dalam sebuah masalah seperti tekanan atau penderitaan, kekecewaan atau kegagalan, kehilangan harapan, bahkan hampir putus asa. Tidak tahu apalagi yang harus kita perbuat. Dan bahkan kita tidak dapat melakukan apapun dalam keadaan seperti ini. Biasanya kita bertanya-tanya, mencari sebab-sebab mengapa masalah itu menimpa kita. Kita bisa saja menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Namun kadang-kadang jawaban yang kita peroleh itu dapat membuat kita semakin frustrasi dan meratapinya dengan susah hati. Kalau hal itu sedang kita alami, jangan bersedih atau bersusah hati. Masih banyak hal yang dapat kita perbuat untuk segera bangkit dan dapat keluar dari jurang atau masalah kita. Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 7 ini. "Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Dia mengadakan pembebasan." Mazmur yang kita dengar ini adalah Mazmur Daud yang dipercaya kitab ini ditulis oleh Daud. Masalah yang dihadapi oleh Daud saat itu dia gambarkan bagaimana keadaan dan suasana hatinya yang sangat pilu itu, sama dengan berada dalam jurang yang sepi, gelap, dan merasa terbuang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengambil sebuah pedoman mengenai langkah-langkah iman, apa yang harus kita ambil ketika berada dalam sebuah masalah. Dalam Mazmur 130 ayat 7, melalui pengalamannya itu, Daud menyerukan kepada kita, orang percaya, supaya berharap penuh kepada Tuhan. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan tentunya tidak pernah jemu, tetapi dengan sabar nantikan pertolongan Tuhan tiba. Sebab hanya pada Tuhan ada kasih setia dan Dialah sang pembebas kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari belajar dari apa yang telah Daud lakukan ketika ia berada dalam jurang masalah. Daud berseru pada Tuhan dalam doa, mau mengoreksi diri sendiri, tetap percaya pada firman Tuhan, dan berharap serta sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau melakukan seperti itu yang telah dilakukan oleh Daud, maka Tuhan pasti menolong kita.
Tuhan akan mengeluarkan kita dari jurang masalah kita. Tuhan sanggup lakukan itu, memberi pertolongannya pada kita, memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, menyembuhkan kita dari sakit penyakit, mengangkat kita dan memulihkan keadaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas pagi yang indah ini. Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang akan melakukan aktivitas atau pekerjaannya Tuhan, dan mulai berangkat dari rumah. Tuhanlah yang menemani, memberkati, dan menyertai serta melindungi mereka Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kuatkanlah Tuhan, sehatkan mereka. Berkati, lindungi, sertai mereka dalam menjalani kehidupannya Tuhan. Tuhanlah yang memeringankan masalah yang dialaminya Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun sekaligus yang berulang tahun pernikahan. Berikan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi mereka. Tuhan memberikan panjang umur, berkati, lindungi, sertai juga mereka Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mau berdoa juga buat anak-anak kami yang belajar, yang bersekolah, yang kuliah juga. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Berkatilah mereka, berikan juga Tuhan kecerdasan, kebijaksanaan bagi mereka untuk mempersiapkan masa depannya. Kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.